Halo Abu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Abu? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mau Mas lanjut. Arban tadi kayak kesusahan tuh memahami walamnya kullahu kufuwan ahad. Silakan sama Bang Irben. Iya, Saya pikir mau lanjut dengan ini, yang topik malam kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini aja. Boleh ini, kita bebas nanti aja, Mas. Oke, siap Abu. ini semua di dalam data Quran 88 kali, artinya paling banyak itu adalah seseorang. Dan ini bentuk isim nakirah. Tapi untuk ayat 1 diartikan Maha Esa, tapi ayat 4 jadi seseorang. Kenapa? Di surah yang sama, hurufnya sama, tanda bacanya sama semua, ahad. Tapi diartikan seseorang di sini kok Maha Esa. Kalau kita cari dalam bahasa Arab Maha Esa, enggak ahad artinya Maha Esa. Siap, boleh ditanggapi, Ini Bang? nih di bawah kalau Maha Esa itu artinya ahadun ahad. Mana ada ahadun ahad Maha Esa? Boleh ditanggapi, Bang. Ya silakan. Sebelumnya ya, ahad dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan ya bilangan ya. 1, 2, 3. Ya, nanti juga ada Pak al-awwal yang menunjukkan sifat ya, menunjukkan sifat yang pertama misalnya. Jadi ahad itu secara bahasa itu artinya ya satu, dan konteksnya kan sebab nuzulnya ayat kan ketika orang Quraisy bilang sif lana rabbak ya, sifatilah bagi kami Rabbmu wahai Muhammad, maka dikatakan bahwa Allah itu adalah Bapak sepertinya salah Pak. Yang saya tahu satu itu dalam bahasa Arab wahid loh. iya. Iya, jangan bohong Bapak. Coba di kamus bahasa mana Pak ahad itu satu, coba tunjukkan. Ahad itu satu, Mas. Enggak, ahad itu bukan satu, itu seorang atau pertama. Maka dalam Kalau Islam satu itu ahad. wahid Pak, wahid. Maaf ya, ini ya, jadi ahad, makanya kita dalam bahasa Arab tuh ahad itu minggu kan, ifnan itu 2. Bapak ini enggak konsisten Bapak ini. Masa artinya satu? Ini lihat seseorang ini. Itu, Iya. tapi kan itu lihat di itu mana 88 kali digunakan kata ini dalam Quran, itu diartikan seseorang. Kalau satu ya, itu maaf, Pak, wahid Pak. lihat. Seseorang Contoh itu, namanya misalnya, Hidayah Nur Wahid, nomor 1 wahid. bentar ya, anak-anak kasih yang seseorang ya contohnya. Makanya itulah bahasa Arab itu sesuai dengan konteksnya. Jadi Mana ada kita sesuai ngartikan dengan konteksnya lagi kapan di kita sini. ngartikan apa? Itu seseorang, lihat nih. Ya. Lihat di surat Taubah. Surat Taubah. Ini dulu di sini Pak, konteksnya Ya, Pak. sama ini. Saya Di sini ingin kata ahad kok menjelaskan. diartikan seseorang, di atas kok Maha Esa. Lihat kalau ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya apa, biar Mas? Ini Ya, ahad tidak ada. seseorang. Dan tidak ada seorang, Ini dan tiada baginya yang setara seorang. ya, seseorang pun yang setara dengan Allah kan? Setara baginya. Tapi maksudnya nggak ada sesuatu apapun itu nggak ada yang setara Iya, dengan kenapa Allah. di sini ahad, tapi di sini kok Maha Esa? Dari mana ceritanya? Nah, Maha Esa itu kalau bahasa Arabnya asal bukan ahad. Mas, asal katanya kan ahad itu satu, Mas. Maha Esa Jadi itu kalau al-wahid waluhid. Itu bahasa Arabnya. Kalau Wahid Maha juga Esa itu satu. al-wahid waluhid. Wahid juga satu, ahad juga Enggak satu. bisa. Ini lihat ini, saya pakai kamus ini. Jadi jangan asal ngomong, lihat. Maha Esa itu al-wahid waluhid itu. Ya udah, tulis itu, tulis ahad coba. Tulis ahad. Mana ada ahad di sini tulis? Kau Tulis, gimana tulis. sih? Mas tulis ahad,
ahad, yang bahasa Arabnya tulis ahad, nanti akan muncul. Ya ada, udah ditunjukkan di sini ahad seseorang gimana sih? Saya nulis nanti di Ya itu tulislah, tulis. Itu juga bukan kamu. Ahad itu bisa juga hari Minggu pertama itu. Jangan di Google Translate. Ya udah kau tunjukkan kamu saja. Ya benar ya, tunjuk kamus ya. Sambil Tunjukkan nunggu, kamu semua. sambil nunggu saya izin turun ya Bang Pendi sama Pak Erben. Mohon maaf nggak bisa lama, soalnya besok saya akan Oke. Saya mau minta izin dong untuk Bang Pendi, kawan-kawan, Siap. jika bisa akun saya yang baru ini di follow, karena kalau saya naik lagi nanti saya nggak bisa open cam karena ini baru akun baru. Akun lama itu susah sangat susah sekali mau akses live di komannya Bang Pendi dan kawan-kawan lainnya. Jadi Oke. mohon bantuannya ya. Oke, teman-teman, tolong di follow akunnya Bang Timothy ya. Iya, jadi kalau Kita open ada cam nanti 600, ada 600 kita di sini, kita follow semua Bang Brother Timothy. Saya sudah follow. Oke, thank you semua, thank you ya Bang Pendi. Kalau gitu Ya. saya izin turun ya. Jangan dulu, biar di follow dulu. Lagi di follow Oke, ini. oke. Lagi di follow. Oke, teman-teman, lanjut. seorang, Lanjut follow. Follow terus sampai tembus 200. Tembus 200. Yes. Terus. Tembus 200. Jangan bertahan 150, tembus. Oke, tembus 200. Coba bukain kameranya Bang ya. Tembus 200. Oke, sudah 200. Oke, thank you semua, thank you. Udah kalau gitu saya izin turun ya Bang Pendi. kawan-kawan yang lain. Tunggu. Itu masih di follow nih, masih di follow. Kita ada 746, tolong follow Bang Timothy ya. Tunggu sebentar, brother. Follow Brother Timothy sebentar. Don. Oke, Kak Dinia. Oke semuanya. Sudah bro. Oke, siap. Terima kasih semuanya ya. Oke, brother. Oke. Masih berlanjut. Tunggu. Masih berlanjut. Oke, brother. Udah kalau gitu lanjut ya. Saya izin turun. Maaf ya nggak bisa ini sampai habis. Oke, shalom semua. Salam Tuhan berkati. Siap ini Mas Adman. Lihat ini ada ahad, al-ahadu al-wahidu wa huwa awwalul adadi. Al-ahad sama dengan itu ya, titik 2, al-wahidu wa huwa awwalul adadi, dan dia Surah itu berapa itu adalah kau baca itu? bukan surat, ini kamus online loh. Namanya kamus Ma'ani ini kamus nih, baru kamus nih. Ahad artinya wahid, bahkan Mana juga ada apa, ahad artinya wahid. Aduh. ini loh, al-ahadu titik 2 sama dengan itu ya bahasa Arab, al-wahidu. Iya, Wahwa, al-wahidu dia kan, adalah awalul bukan adad. wahid kan, bukan ahad kan? Ini loh, al-ahad sama dengan wahid. Iya, al-ahad sama wahid. Al-ahad udah beda. Ahad dengan al-ahad. Itu dikasih alif lam saja Mas. Aduh bro. Gimana ya? Mana ada al-ahad dengan wahid. Ahad dengan al-ahad aja beda. Ya udah, itu tinggal dihapus itunya ya, tinggal dihapus alif Aduh lamnya. kalian itu. Jadi tidak ada di dalam Quran mengatakan Allah itu. Ditambahkan sendiri itu, Bang Erben. Bukan, ini kamus ya Allah. Siapa mana? Kita lihat ini kamus. Kita lihat di kamus supaya al-ahadu al-wahidu. Ya kita hapus itunya nggak apa-apa. Ahadun sama dengan wahidun. Ya ahadun dengan ahad. Sama. Mana ada sama? Aduh. Allah Ustaz. Coba Ahad sama kau baca wahid. kenapa di ayat tempat di situ kok jadi bisa satu apa di situ wahid kok jadi seseorang?
Lihat ini, malah di atasnya ada keterangan lagi, ada bonusan. Coba Bang, baca dulu itu 100 Enggak, apa ya, maaf. Al-Ikhlas 4. Kenapa di situ jadi seseorang? Lihat nih, biar ada bonusnya, Enggak, maaf. Ini ada ayatnya sekalian ya. Kalian Sekalian asal tahu sih. ngomong aja kalian itu. Maaf ini Bang. Al-ahadu, ya kan? Al-ahadu ismun min asma'illahil husna. Jadi ahad itu adalah salah satu nama-nama Allah. Ya, al-ahad Bang ya. Artinya apa Bang? Artinya al-fardul ladzi la syabiha lahu wa la nadhir. Ialah ya sesuatu yang tidak ada serupa dan tidak ada yang sama dengannya. Ya. Oke, apa? sekarang saya tanya, Allahmu punya otak enggak? Apa? Allahmu punya otak enggak? Allah Maha tahu. Loh, saya tanya ada otak apa enggak? Jadi kita itu di dalam Islam Bang, ya. Kalau Allah bilang ada, kita tetapkan. Kalau Allah tidak berbicara secara Oke, sekarang saya tanya sama kau, tunjukkan dulu literatur Islam, literatur di luar Islam yang membuktikan bahwa Allahmu itu ada di luar Islam. di luar Islam, Iya, membuktikan bahwa Allahmu itu ada loh, di zaman Nabimu. ya banyak kalau kita bicara masalah bukti. Ya udah, tunjukkan aja literaturnya mana, buktinya bahwa Allahmu ada dan Nabimu ada di Ya, zaman kayak Nabimu, misalnya, literatur di luar Islam. kenapa harus di luar Islam Bang? Ya harus itu dong, itu buktinya historis. Kita buktiin agama kan sesuai. Nanti kalau disebut sejarawan Islam, Sejarah Islam siapa yang nulis sejarah Islam? Coba siapa yang nulis sejarah Islam? ya kayak misalnya Syekh Mubarak Furi. Oke, Ya, Sambo Marokufir itu tahun berapa? ya dia asal hadis Iya, tahun berapa dia hidup itu, Syekh Marokufir itu? abad-abad ke 20-an sekitar. Nah, abad 20-an, Muhammad hidup di abad 7. Kok bisa jaraknya 13 abad? Semua Iya, kenapa sejarah Muhammad baru ditulis 13 abad kemudian? loh, itu yang masa-masa sekarang, masa modern. Coba bagaimana kamu memvalidasi data itu kalau sejarahnya itu baru ditulis abad 19? Jaraknya 13 abad. Jadi, Coba mikir dulu. nggak semuanya di abad sekarang Bang. Ada Ya yang udah, abad berapa yang paling dekat? kayak misalnya Bidayah wan Nihayah itu tentang apa? Ibnu Katsir juga isinya tentang Iya, apa? Ibnu Katsir Islam. tahun berapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sekitar abad-abad 6 Hijriah ya. Mana ada 6 Hijriah. 6 Hijriah abad 6, berarti 600 tahun setelah kemudian. Kok bisa 600 tahun baru ditulis? Semuanya dengan sanad Bang ya, semuanya dengan sanad. Iya, sanatnya itu bagaimana kamu memvalidasi sanat? Orang cerita ke cerita udah mati Iya. orangnya. Coba sanat pertama, sanat kedua, sanat ketiga udah mati. Kok bisa tahu? Justru di Islam itu Kau semua pusing ditulis sudah. lengkap, Bang. Jadi Contoh hadis Sahih Bukhari, hadis yang paling dekat. Sahih Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad, nggak pernah ke tanah Arab. Dia orang Uzbekistan. Ya jauh. Bagaimana dia mensortir 700.000 hadis? Jauh setelah Muhammad lahirnya Iya, Bukhari. 200-an tahun. Bagaimana kamu bisa memvalidasi itu lagi? Dari 700.000 hadis menjadi 7.000 sekian. jadi apa? Seorang diri gimana itu coba? Siap, boleh ditanggapi Bang ya. Nah, Jadi masalah ilmu hadis justru malah ilmu yang sangat ketat itu dalam Islam Bang ya. Nggak semua orang bisa masuk, nggak harus dibutuhkan apa? Hafalan yang kuat, ya agama yang baik sehingga dia bisa apa? Meriwayatkan satu hadis dari hadis Rasulullah, dan semua nama-namanya itu tercatat rapi di biografi apa?
kitab kaum muslimin. Misalnya kitab Al-Wafayat. Jadi semua yang meriwayatkan hadis kayak di Imam Bukhari misalnya ya. Di Imam Bukhari itu bahkan syaratnya itu sangat ketat. Seorang bisa meriwayatkan hadis itu disyaratkan harus mendengar dari orang yang berucap hadis. Selain syarat-syarat, misalnya dia harus kuat hafalannya, baik agamanya, ya, kemudian tidak pernah terkenal dia berbuat kefasikan misalnya, dan itu semua itu bisa diuji bang ya, semua itu bisa diuji keabsahannya. Ya. Salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kontradiksi di antara kitab-kitab tersebut. Nggak menjawab bro. Yang kutanya bagaimana kamu bisa membuktikan itu, orang jaraknya 200 tahun, Sahih Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad, bahkan data-data hadis yang 700.000 itu di mana catatannya sekarang juga nggak bisa kau buktikan. Lihat gimana sih? Sanad yang misalnya terkenal ya dari Ibnu Umar misalnya, dari Ibnu Umar dari yang Nafi. saya tanya sanadnya itu bagaimana kau bisa memvalidasi bro. Iya, setiap nama-nama dari pelafaz hadis dari zaman ke zaman itu semuanya bisa diklarifikasi orangnya mas. Di mana bisa divalidasi orang jaraknya 200 tahun? Kau pikirnya bisa divalidasi lagi 200 tahun? Kan dikumpulkan nama-nama orang. Iya, bagaimana cara mengumpulkan? Yang dikumpulkan kertasnya atau dikumpulkan orangnya? Dikumpulkan orangnya, maksudnya. Orangnya dikumpulkan udah mati. Iya Tuhan, mati. 200 tahun kemudian orangnya sudah mati bang. Aduh, sakit sudah. Jadi orang-orangnya. Gimana cara dikumpulkan orang? Sementara orangnya sudah jaraknya saja 200 tahun dari baginda. Jadi nama-namanya itu mas, nama-namanya itu ya semua nama-namanya dikumpulkan ya dari, Tuhan. Sejak zamannya sahabat, tabiin. Terus dari mana kita tahu orang itu namanya? Nama orang yang kita kumpulkan dari mana kita tahu kalau orang tersebut itu benar-benar yang bisa dipercaya? Iya makanya dengan diuji. Apanya yang diuji orang yang sudah mati? Jadi riwayatnya itu dari sahabat misalnya, dari sahabat ke tabiin. 200 tahun. Sahabat tabiin itu udah mati semua. 200 tahun. Enggak, ada. Coba satu saja yang masih hidup, yang bisa dijadikan barang alat bukti untuk dikumpulkan oleh Sahih Bukhari. Lihat, Bukhari kan memang berguru dengan imam-imam di atasnya, Mas. Kita nggak mengatakan Bukhari ketemu Nabi, tidak. Imam di atasnya. Siapa? Imam Ahmad misalnya. Jarak antara Imam Ahmad dan Bukhari berapa lama? Bukhari muridnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik ya nanti bertemu dengan tabiin, ya tabiin bertemu dengan tabiin bertemu dengan tabiin dan bertemu sahabat tabiin. Dan semua itu tercatat. Itu Pak Erben. Makanya kita Pak Erben bersyukur. Kami bersyukur Abu Salwa ya. Apa yang kami imani itu bukan cerita dari si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D. Kalau cocok dari para rasul langsung kita, dari rasul langsung lingkaran pertama. Betul. Kalau cocok dianggap itu adalah benar, kalau kira-kira tidak cocok dianggap tidak sah. Tapi penulisannya berapa tahun setelah meninggalnya Yesus? Sekitar 15 sampai 30 tahun. Lah, tetap ada jarak kan? Loh, 15-30 tahun itu wajar, Bro. Dan mereka masih hidup. Wajar. Kemungkinan ada nggak kemungkinan? Dusta. Tidak mungkin ada lagi. Jika yang 15 sampai 20 tahun itu ada kemungkinan error, berarti kitabmu yang datang 580 tahun setelah Yesus itu bukan hanya error lagi. Enggak. Waduh, gak jujur kamu. Kaum muslimin itu menulis wahyu itu. Waduh, kaum muslim menulis wahyu lagi. Aduh, ampun ini orang. Sejak Nabi masih hidup, ya kan? Yang ditulis di zaman Nabi-mu itu apa? Coba. Al-Quran dan As-Sunnah. Quran isinya tentang apa ini? Isinya tentang
bicara tentang Muhammad itu cuma 4 kali, Nabi Muhammad. Itu yang lainnya itu banyak bicara tentang kisah-kisah terdahulu, minimal Adam sampai Isa. Ini yang paling banyak dibahas di kitabmu. Saya kasih tahu samamu ya, Adam dengan Quran itu jaraknya sekitar 5.600 tahun. Ya, Musa dengan Quran itu jaraknya sekitar 2.100 tahun. Isa dengan Musa, kalau Isa yang bukan saudara Harun ya, kalau saudara Harun itu sejaman dengan Musa. Isa yang lahir itu jaraknya kepada Muhammad itu sekitar 580-600 tahun. Di sini ada Injil yang jaraknya hanya 15 sampai 20 tahun, kau ragukan. Tapi yang 600 tahun kau puji-puji, gimana sih lo? Coba berpikirmu bagaimana. Di sini ada Isa. Ini tak bikin kertas baru. Perhatikan ya bro ya. Di sini Taurat. Taurat itu 1500 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Di sini Yesus. Yesus itu 04 sampai 30 Masehi. 04 sebelum Masehi. Injil itu sekitar 45 sampai 90 Masehi. Quran itu 610 Masehi. Ini ke sini jaraknya berapa ini? 500 tahun, 580. 500-an tahun. Ini ke sini 580-an. Ini ke sini 2100-an. Gimana itu, bro? Jaraknya ini gimana kamu bisa itu? Apa yang ada di sini berdiri sendiri aja, berdiri sendiri. Tidak ada hubungan dengan di sini putus. Tapi yang jadi aneh Mas ya, kan abang tadi bilang dekat dengan Taurat ya, dekat dengan zaman Nabi Musa ya. Tapi kok orang Yahudi nggak mengakui Tuhannya Kristen ya? Loh, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Yahudi yang sekarang itu baru ada 1948 bro. Yahudi yang sekarang 1948. Yahudi di zaman Yesus, Petrus Yahudi, Yakobus Yahudi, Paulus Yahudi, Matius semua Yahudi. Murid-muridnya Yahudi semua. Semua Yahudi. Kalau Yahudi yang sekarang itu baru merdeka 1948. Dan Yahudi pun yang ada di sini di Israel itu kan karena diperangi orang Islam. Kan yang diperangi Islam. Jadi kalau kau menjadi acuannya Yahudi yang baru berdiri 1948, ya ini jelas namanya bukan belajar sejarah. Tapi kalau kau baca sejarah Israel dari tahun 50 sampai tahun 600 atau sampai tahun 600-an, 600, ini Israel ini mayoritas Kristen di sana. Israel itu mayoritas Kristen dari tahun 50 sampai 600-an. Khususnya mulai dari tahun 300 lah sampai ke atas. Dari tahun 300 sampai 600, Timur Tengah itu semua Kristen. Jadi kenapa di Timur Tengah jadi Islam? Ya karena diperangi. Contoh di Turki. Turki itu, tahu apa Turki? 7 jemaat di Wahyu itu ada di Turki tuh, 7 jemaat. Yang tersisa sekarang hanya 2 setahu saya. Wah, kau belajar sejarah bro. Iya, saya ngarang Zulfikar bagi orang-orang seperti kamu yang cintakan kepalsuan. Betul. Iya maksudnya apa ya? Pengerben ya. Gini dulu Abu Salwa. Ketika Abu Salwa mengatakan orang Yahudi yang menolak Yesus, itu bagaimana itu tanggapan Abu Salwa dengan penjelasan daripada Bang Erben? Itu Abu, jangan loncat-loncat, nggak selesai-selesai. Nanti baru kami silakan Abu. Iya,
Murid-murid kan, murid-murid Yesus itu orang Yahudi semua. ya tadi kan, ya kita tahu hal itu. Nah, Hanya kalau tahu Dan apa juga, dan bahkan sirah Nabawiyahmu mengakui bahwa Paulus itu murid Nabi Isa yang dianggap Yesus. Saya bisa tunjukkan sama sirah dan tafsir Ibnu Katsir Yasin 14. Bayangkan itu. Paulus yang seringkali dimaki-maki si Juma, itu diakui sebagai utusan Nabi Isa yang terkemuka di dunia di akhirat, bayangin. Ada di sirah Nabawimu dan ada juga di tafsirmu. iya, hanya kan nggak nyebutkan secara detail itu Paulus yang mana kan. Paulus murid Nabi Isa kok, Ini, orang Antioquia. Ada Antioquianya di situ. Bang Erben. Terus menurut Abu Salwa itu Paulus yang mana? Oh iya, Paulus yang mana itu kalau gitu? Kalau dijelaskan apa? Paulus yang mana? Ulama Apakah ada Paulus orang? Apakah di Arab Saudi ada Paulus? Jadi bang ya, di tafsir yang mengatakan Begini Abu Salwa. Ketika Abu Salwa bicara, itu usahakan dan biasakan pakai data. Siap. Kita karena udah baca data maka kita mau ngomong. Ya. Jadi Paulus ya yang disebutkan dalam beberapa literasi tafsir ya. Para ulama banyak yang mengatakan itu pendapat yang lemah ya. Kalau dimaksudkan adalah Paulus yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen. Nah, dianggap lemah sama ulama. Iya. Kenapa dianggap lemah sama ulama? Ya karena tidak mungkin seorang yang bukan karena tidak mungkin. Maaf, ini karena berpihak karena berpihak. Ini ya? alasan mereka ya. Alasan yang tidak masuk akal. Bukan. Kalau sudah terpojok dianggap dhaif. Bukan. Enggak, benar. Kalau sahih pun itu akan dianggap dhaif. Dianggap lemah apabila terpojok. Jadi gini ya Mas ya. Ini ya. Ya. Saya tidak akan, jangan bertakiyah. Enggak. Dalam Islam memegang teguh konsep apa? Keesaan ya. Keesaan. Ketika ada seorang yang mengaku dia itu Rasul, ya, supaya seperti klaim Mas, bertentangan dengan kaidah besar dalam agama, itu tidak melainkan kecuali pendusta. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad saja mengaku dirinya Rasul tanpa dirasulkan. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi Rasul? Allah. Di mana ayatnya? Ya, di awal turunnya wahyu. Di mana? Di mana suratnya? Surat keberapa? Ayat apa? Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini ada orang yang mengaku Nabi, udah pasti dijebloskan dalam penjara itu. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul benar pada tahun 2000 pada umur 40 tahun, ya. Siapa yang mengangkat beliau jadi Rasul? Allah. Di mana ayatnya? Ya. Kalau Mas tanya tunjukkan enggak. Kita tidak mau kita tidak akan mengizinkan Abu Salwa bertakiyah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi Rasul? Allah. Di mana ayatnya? Di Al-Muzammil ada. Tunjukkan. Di surat Fatah ada. Tunjukkan satu saja. Surat apa? Ayat berapa? Pak Irben, mohon monitor Pak Irben. Iya. Surat berapa? Surat apa? Sana kita tunjukkan di surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil Pak Irben, ayat berapa? Al-Muzammil. Di ayat ke-15. Ayat berapa? 15. Ayat 15. Saya juga akan buka Muzammil. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Firaun. Gak ada di sini nama Muhammad disebutkan. Itu tidak. Kamu itu di sini mengutus. siapa? Pak Erben. Itu kan mengutus ya. Yang saya minta adalah di mana Nabi Muhammad, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi Rasul. Kalau ini mengutus, kami telah mengutus seorang Rasul
Ini ini ditambahkan oleh penulis dalam kurung. Iya. Teks dalam bahasa Arab tidak ada nama Muhammad. Ya udah yang kalau Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan. jadi Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul? Kamu ini siapa berarti kamu? Apanya? Kamu siapa? Enggak ada Ya, kamu di harusnya sini. nih kalau kamu di sini harusnya Muhammad karena Allah ngomong kepada Muhammad. Coba tinggal dilihat atasnya kan. Iya. Tinggal dilihat atasnya. Nah, yang saya minta adalah siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Nah, ini kan udah ada tentang pengangkatan Rasul kan. Itu bukan pengangkatan, itu diutus. Kami mengutus seorang rasul dan di situ tidak dijelaskan itu Muhammad. Ada teks, ada terjemahan dalam kurung itu ditambahkan oleh penulis. Kum ke siapa mas tadi mas? Kamu itu ke siapa? Inna arsalna ilaikum. Iya, kalau dalam konteks Al-Quran siapa? Oh, bisa saja orang Arab Quraisy. Nah, iya, karena memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Apa? Memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Diutus, diangkat kapan diangkat? Siapa yang mengangkat? Itu kan Arsalna. Itu diutus arsalna. Bukan diangkat. Bentar. Arsalna itu mas ya, itu kalimat aktif kalau dalam bahasa Arab arsala. Arsala yursilu. Ya, kalau kalimat pasif ursila. Di situ arsala sebagai predikat, nanya Allah sebagai subjek. Itu diutus pada diangkat. Diutus, bukan diangkat. Nah, kenapa harus diangkat? Oh, terus siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Berarti kan arsalna itu kan juga kata kerja bentuk lampau mas. Kami telah mengutus. Berarti nggak ada yang mengangkat ya? Kenapa harus ngikutin bahasa mas? Bukan mengikutin. Ya udah kami telah mengangkat kepadamu Rasul. Coba kamu di sini siapa kami? Coba kita lihat ya. Yang berbicara ini kan Allah kepada Muhammad. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Kok beda ya? Di sini kamu. Kayak mas, jangan debat sama yang terjemahannya nggak konsisten kepada kalian. Enggak, itu lain. Apa dirimu bilang Abu? Itu lain, itu Al-Qur'anmu loh itu yang tulis itu. Terjemahan kalian itu. Nah, iya. Lain-lain. Oke, sesungguhnya lain-lain. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kalian di sini berarti kepada Muhammad dan orang-orang ini. Berarti ada diutus. Iya, kalian itu berarti Allah bicara kepada Muhammad. Berarti kalian itu termasuk Muhammad. Berarti rasul siapa yang diutus kepada mereka? Ilaikum kan konteksnya kaum muslimin, para umat. Loh. Jadi Muhammad itu bukan umat muslim. Nabi Muhammad muslim, tapi ini konteksnya Nabi Muhammad jadi rasulnya, kumnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ditafsirkan oleh dia itu supaya sesuai dengan keinginan mereka itu Bang Erben. Tidak sesuai lagi dengan ayat yang dengan teks bahasa Arabnya. Yang berbicara di situ Allah. Ya. Ya, inna arsalna, kami ya. Kami tidak akan bertanya kami itu siapa, sulit nanti dirimu jawab itu. Jadi ini bicaranya ini kan kepada Nabi Muhammad ini. Iya. Jadi kalau kata sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian artinya kepada Nabi Muhammad. Betul. Dan siapa yang diutus? Siapa yang diutus kepada Nabi Muhammad? Ya ini udah pasti bukan Muhammad yang diutus. Ada rasul lain. Itu kayak bahasa Al-Quran mas. Ya, kayak baca Al-Quran ya. Bertakiyah dia
Bukan, nggak ada takiyah. Bertakiyah di sini, kamu, Mas. bertakiyah kamu. Ya, nggak ada takiyah. Parah di sudah, sini. parah. Nggak jujur. Bertakiyah. Enggak, memang kalian itu lihat kayak misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan sering Allah kita, jadi sering diseru kita kaum muslimin itu dengan kamu wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Kan kalau kalian pasti kalian Kalian itu berarti kalian itu artinya kalau Allah ngomong kepada Muhammad berarti Muhammad dan orang-orangnya. Siapa yang diutus kepada mereka rasulnya? Iya. Itu kalau kalimatnya. Aku udah mengutus kok utusanku kepada kalian. Kalian itu siapa? Ya mereka lawan bicaraku. itu karena Mas pahamnya ya Allah ngomongnya kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, Tapi sekarang ini dengerin dulu. Wahyu ini Allah berbicara melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Terus dikatakan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Dia sedang bicara dengan Muhammad. Kalian itu udah pasti Muhammad dan umatnya. Seorang rasul, berarti ada rasul yang lain selain Muhammad diutus. nah, itu kan Apakah Jibril utusan? Utusan rasul itu? konteksnya kan dia mengkabarkan, dia Jibril mengkabarkan, ya kan? Nah, kemudian untuk dibacakan kepada umat. Jadi seakan-akan Allah ngomong langsung sama umat. Nah, itu sudah ditafsirkan itu, Bang Erben. Bukan. Yang lain yang Secara teks sebenarnya udah pas sekali. Jadi Oh iya, ditafsirkan supaya Allahnya sesuai dengan bicara keinginan mereka. melalui Jibril kepada Muhammad dan di situ memakai kata kalian. Kalian itu sudah otomatis Muhammad dan umatnya. Jadi siapa yang diutus kepada Muhammad dan umatnya? Hanya butuh kejujuran, Iya. Iya kayak gitu banyak ya lafaz-lafaz kayak gitu Mas. Misalnya kita kasih contoh yang lain ya biar sampean paham ya. Kayak misalnya di awal-awal Baqarah ya. Di awal Baqarah kan ayat 21 misalnya. Ya kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kan itu sama, wahai manusia, ya sembahlah Rabbmu. Ya seakan-akan Allah berbicara kepada makhluk. Jadi itu memang sifat Al-Quran. Fasilitasnya lewat Nabi Muhammad dan Jibril. Kamu nggak bisa baca Udah jelas kalimatnya, kami mengutus kepada kalian. Allah ngomong kepada Muhammad, kata kalian itu gimana? Contoh kalau aku ngomong samamu, kalian dari mana? Artinya kamu dengan adik-adikmu. Masa nggak ngerti kata kalian? Ya udahlah. Harusnya bahasa Arab pakai itu bahasa Arab Mas. Ada yang lebih susah daripada itu sebenarnya sih, cuman ya adalah kalau Mas nggak segitu aja nggak paham sih gimana. Ini saya belum tanya loh. Udah kau bertanya aja kau. Siap. Apa mau kau tanya? Takiyah Abu Salwa. Enggak ada takiyah Bang. Abang lihat tafsirannya, lihat tafsiran perkata. Gimana kita bisa takiyah Bang? Ya, dan kita nggak boleh ngomong kepada Al-Quran apa yang kita nggak ketahui, itu nggak boleh Bang. Jadi nggak bisa dipahami ya Al-Quran itu. Bukan, maksudnya kita nggak boleh ngarang. Nggak ngarang kok. Kami lihat apa yang tertulis. Betul Mas, ini mau pertanyaan Mas. Ini karena jadi jujur saya itu nggak belajar Alkitab. Cuman saya pengen jawaban dari Mas saja. Mas, kalau di Kristen ya, kalau di Kristen pas Yesus di kandungan tuh gizinya dari siapa Mas ya? Gak ada tertulis. Iya, samalah seperti Isa waktu dikandung Maryam, gizinya dari mana? Loh, kalau Islam pasti jawabnya dari Allah. Oke, kapan Allah memasukkan gizi ke dalam rahim Maria? Loh, Islam kan berpandangan ya. Oke, di mana tertulis silakan bahwa gizinya itu dari Allah? Mana? Enggak, Islam itu berpandangan rezeki itu Takiyah semuanya dia dari Pak Allah. Erben.
Taqiyah Enggak, di dia. mana datanya bahwa Isa itu waktu dikandung Maryam gizinya dari Allah? Datanya mana? Ayat-ayat tentang masalah rizki. Iya, di mana? Bahwa Isa itu gizinya itu dari Allah, di mana tertulis begitu? Kan memang semua janin dijaga oleh Allah. Saya minta data, bukan Siap, minta siap. ocehan. Siap, ini sebutin Kan kau ayatnya. tanya tadi Alkitab, Bentar ya. saya bilang tidak ada tertulis. Kan udah aku jawab. Sekarang saya buat seperti Nabi Isa di dalam rahim Maryam dalam Quran. Coba. Gimana bro? Bentar, tapi nyari ayatnya bang. Kalau Ya nggak ada ayatnya itu. Kalau aku kan ngomong apa? Langsung to the point. Tidak ada tertulis gizinya dari mana. Tetapi kalau berdasarkan analisa saya terhadap peristiwa, ya gizinya itu berasal dari plasentanya, di mana plasenta itulah menjadi saluran makanan baginya melalui rahim mamaknya itu, di mana mamaknya itu memakan makanan, barangkali makan B1, B2, B3, B4 Aku itu. Pak Erben, saya sudah serius. Pak Erben bisa-bisanya B1, B2, B3. Iya, bisa jadi itu Teman-teman, berdasarkan kita turunkan Pak Erben ya. Taqiyah Pak Erben. iya, kalau berdasarkan analisa peristiwa ya kayak gitu jawabannya. Tapi kalau kau tanya secara data kan udah bilang nggak ada. Jadi ada kemungkinan makan B2. Ya bisa saja Maryam. Ada loh di dalam ajaran Islam bahwa makanan orang kafir itu halal loh. Dan salah satu makanan orang kafir itu babi loh, makan daging babi. Enggak. Jangan dulu lari Ada. ke sana. Jangan lari ke sana dulu. Iya, kalau mau aku udah catatanku kemarin ada itu. Bang. Oke, Bang Erben nih. Iya. Coba Abu Salwa mana bro? Surah berapa itu? ini hadis. Hadis apa? hadis. Hadis apa bro? Hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini. Ini hadis maaf. Lihat syarah Imam Nawawi kepada hadis Imam Muslim. Ya. Hadis Jibril yang sangat ma'ruf. Intinya ya dalam Islam ya. Lihat. Dalam Islam juga ada ruh yang ditiupkan mas ya, tapi tidak kemudian anak menjadi anak Tuhan ya. Oke. Sekarang tanya kau dulu. Wa yu'mar bi Iya. arba'i kalimat ya. Roh ditiup tapi bukan anak Tuhan ya. Roh jadi ditiup sama ke rahimnya Maaf, Maryam. Maryam maaf, mengandung, bentar. tapi itu bukan anak Allah ya. Iya, tapi bukan anak Allah di sini. Oke, Terus sekarang tanya, berarti yang membuat Maryam hamil siapa? Bentar, sabar. Kan kita Jauh biar dulu dong, fokus. yang buat Maryam hamil itu siapa? Biar kita fokus dulu bang. Itu nanti lah. Saya Muslim berapa itu? 2643. Lihat, bikat birizkihi. Ya, di sini dikatakan apa? Bikat birizkihi. Jadi mulai janin itu sudah ditulis rezekinya. Apakah itu untuk Isa Al-Masih atau bukan? Ya, kan tadi Menurut Isa pandangannya itu semua manusia. dari semua Islam kan. Iya, itu Islam- semua manusia itu. Islam pandangnya kan Nabi Isa kan manusia. Oh, Emang siapa bilang Pak Yesus bukan manusia? Bentar. Berarti kan nggak keluar Justru dari di dalam Quran itu satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia di akhirat ya Isa. Satu-satunya manusia yang tidak dijamah setan hanya Isa dan Maryam. Siap. Hakim Nabi Muhammad. Muhammad dijamah setan berarti. Karena satu-satunya manusia yang dilahirkan wanita itu yang tidak dijamah setan hanya Isa. Jadi yang menghamili Isa, yang menghamili Maryam siapa?
Ya Allah kita, dong. kita lanjutin yang tadi dulu dong. Berarti dalam Kristen nggak ada jawaban ya masalah apa ya, Yesus dapat rizki ketika di dalam janinnya, ketika dalam perut ibunya ya. Nggak ada Tidak jawaban ada masalah. datanya. Nggak Tidak ada datanya. datanya. Kalau di Islam ya Nggak ada di Islam. Kau Itu pun tadi itu pun untuk karangan semua manusia. manusia, bukan Itu untuk pun Isa. karangan manusia, itu bukan kata Allah. bentar ya. Karangan manusia itu. Saya pun bisa karang. Semua makanan itu Tuhan saya yang ciptakan, dan itu tertulis dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab. Bentar Pak Ben. Oh, itu Muslim 4781, kita cek dulu. Kau jangan sembunyi di balik bahasa Arab kau. Enggak. Ini anak saya mau lanjutkan. Jangan kau kaget, aku mau cek. Jangan kau pikir. Enggak ada masalah, cuma saya mau lanjutin ini aja ya. Bentar, kita baca. Jangan kau sembunyi di balik bahasa Arab, bro. Bukan, anak Saya mau Muslim. Bentar, kita baca. Saya Muslim Nanti kita baca itu. 4781. Kita baca ya. Nah, kau jangan jantungan. Bukan gitu Bang. 4781. Jadi kita ingin menegaskan sesuatu Bang ya, ingin menegaskan sesuatu. Jadi di Islam itu ada manusia yang tidak Tuhan, tapi dia bisa langsung dikasih rezeki. Kau berbohong. Ini. Kau nggak jujur. Ini bukan tentang Isa. Ini aku tunjukkan Bro Pendi nih. Ini bukan tentang Isa ini. Ini telah menceritakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jujur menyampaikan, dan berita yang disampaikan adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya. Jadi semua manusia setelah diciptakan dalam perut ibunya, setelah diproses selama 40 hari. Diproses apa maksudnya ini? Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezeki, ajalnya, amal, sengsara atau bahagianya. Demi Allah, ini bukan bicara Isa ini. Mana dia jadi isi segumpal daging baru ditiupkan roh. Kan seluruh manusia Bang. Waduh, Isa itu nggak seperti ini. Katanya Isa manusia, gimana sih? Tapi nggak seperti ini prosesnya. Kau itu nggak jujur. Segumpal daging. Kan, tadi kan pertanyaan kita apa? Mana ada segumpal daging manusia itu? Asupan gizi dari mana? Aduh, 40 hari. Kita ambil gambar bayi usia 40 hari dalam rahim. Takiyah mulu Abu Safwan. Baru 1 jam sudah berkali-kali takiyah. Enggak. Gini, kalau kita berpatokan ke situ Bang, artinya ketika Isa diciptakan, belum ditiupkan dong roh itu. Di situ kan setelah 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari baru diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Sedangkan di dalam Quran dikatakan ketika Maria masih perawan ditiupkan roh ke dalam parjahannya. Artinya Abang menentang itu. Bang Nabirang bukan. Tadi kita berbicara masalah rizki. Iya. Rizkinya, iya Abang kan rizkinya Yesus. Betul, Abang bawa ini. Kandungan itu siapa yang nanggung? Kita tanya itu sama Pak Erben. Tadi kan sudah dijawab, tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Iya betul. Kita nggak mau ngarang. Ya kita nggak mau ngarang dengan tulisan-tulisan orang-orang yang menafsir-nafsir gitu. Kita berpatokan kepada itu hadis. Iya, itu kan karang. Hadis itu kan dikarang. Hadis Bukhari aja 600.000, sisa 15.000 yang lainnya ada kemana? di sini segumpal daging Iya, tidak ada. Itu nggak ada segumpal. Ini nih 0 sampai 6 minggu. Ini nggak segumpal daging ini. Ini embrio namanya. Sudah saya bilang bertakiyah beliau itu. Mana ada manusia jadi segumpal daging? Emangnya daging kayak dijual di pasar loh? Kayak daging babi, enak disambal. Gimana sih bro?
Gak ada manusia menjadi segumpal daging. Dan dalam bahasa Arabnya itu mudghah ya. Mudghah itu sekerat Jadi daging. segumpal daging itu namanya darah haid itu bro, dibuang. Kalau manusia itu embrio lah, masa segumpal daging? Masa daging itu embrio? Kau belajar dari mana itu saintis kayak gitu? Jadi kalau Yesus itu nggak dijelaskan, tapi udah pasti itu proses biologis yang normal untuk Maria. Makan mie 2. Bro. Nggak ada bedanya berarti Bang ya. Takiyah abang itu. Enggak ada takiyah. gimana? Kan kita sesuai data loh ngomongnya. Iya, tapi data yang dirimu cocok logi.